di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan melipat gandakan benih. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 2 Korintus 9 ayat 10. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pelajaran berharga mengenai prinsip pemeliharaan Allah didapatkan ketika seorang belajar untuk memberi dengan cara yang benar. Apabila ia bersikap murah hati dalam memberi, maka Allah pun pasti menyatakan kemurahan hatinya. Tuhan bukan hanya menyediakan benih untuk ditaburkan, tetapi Ia pun melipat gandakannya, bahkan hingga dapat menghasilkan buah kebenaran. Jemaat Korintus pernah menyatakan kesiapan mereka untuk membantu jemaat yang berkekurangan di Yerusalem. Ayat 2. Sikap jemaat Korintus membuat Paulus membanggakan mereka di hadapan jemaat Makedonia. Namun seiring dengan perjalanan waktu, mereka tidak melaksanakan janji tersebut. Itu sebabnya Paulus mendesak agar mereka mewujudkan komitmen mereka untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat Yerusalem. Ayat 5. Dengan berpegang pada janji Tuhan. 1. Tuhan menyediakan benih. Rasul Paulus memanjatkan doa kepada Allah atas nama mereka supaya mereka diuntungkan dan tidak dirugikan. Ayat 10 dan ayat 11. Doa itu ditujukan kepada Allah yang menyediakan benih bagi penabur, yang dengan pemeliharaannya memberikan pertumbuhan yang begitu besar pada hasil kerja kita, sehingga kita tidak hanya mempunyai roti yang cukup untuk dimakan selama setahun, tetapi juga untuk menabur lagi bagi persediaan di masa depan. Untuk apa ia berdoa? Ada beberapa hal yang diinginkannya untuk mereka, yaitu supaya mereka mempunyai roti untuk dimakan, selalu mampu menyediakan roti bagi diri sendiri. Makanan yang menjadi bagian mereka diterima dengan segala kelimpahan sebagaimana kemurahan mereka, dan mereka akan diperkaya dalam segala hal. Supaya pada akhirnya mereka mendapati bahwa memang benar orang yang memberi dengan sukacita tidak dirugikan, tetapi justru sangat diuntungkan. 2. Tuhan melipat gandakan benih. Jemaat di Korintus tidak akan pernah dirugikan dengan pemberian mereka. Dan di sisi lain, orang-orang kudus yang malang dan kesusahan di Yerusalem pun akan diuntungkan. Sebab pelayanan ini akan mencukupkan kedua-duanya. Ayat 12. Melipat gandakan benih berarti bukan hanya benih mencukupkan kita, tetapi juga memberikan kehidupan untuk mereka yang menerima pemberian itu. Karena itu, pemberian kita hendaknya diberikan dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Allah. Ini akan membawa pujian dan kemuliaan bagi Allah. Banyak ucapan syukur akan dinaikkan kepada Allah karena hal ini. Oleh Rasul Paulus dan oleh orang-orang yang menjalankan pelayanan ini. Ayat 11. Inilah pelipat gandaan sukacita dan rasa syukur. Selain jemaat di Korintus yang memberi dengan ucapan syukur, ada juga orang lain yang akan bersyukur, yaitu mereka yang kebutuhannya terpenuhi. Mereka akan mengucap syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah dan memuji Allah. 3. Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Orang-orang yang kebutuhannya terpenuhi akan memberikan balasan sebaik-baiknya dengan menaikkan banyak doa kepada Allah bagi orang yang sudah meringankan beban mereka. Ayat 14. Dan seperti itulah kita harus membalas kebaikan yang kita terima, sehingga Allah yang akan membalaskannya. Bukan hanya secara material berkat yang diberikan Tuhan, tetapi bahwa hal ini menjadi benih yang menghasilkan buah secara rohani. Rasul Paulus menutup semuanya dengan madah pujian ini. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu.
ayat 15. Yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus sebagai berkat terbesar merupakan karunia yang tak terkatakan dari Allah, yaitu karunia yang sudah sepantasnya amat kita syukuri. Ini berarti bahwa menabur benih materi menjadi jalan untuk menabur benih Injil. Baik yang memberi dan yang menerima akan mengalami pertumbuhan rohani dan menghasilkan buah-buah kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Sahabat Iktus, Tuhan adalah sumber yang memberi benih pada penabur. Hal ini berarti Tuhan menginginkan agar benih yang telah diberikan kepada kita tidak hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, melainkan untuk ditabur kepada orang-orang kudus yang memerlukannya. Ketika kita menabur benih, maka Allah menyediakan roti untuk keperluan kita, tetapi juga Ia menyediakan benih lagi untuk ditaburkan kembali. Saya tidak mau benih itu hanya berhenti sampai di sini, tetapi biarlah Allah terus melipat gandakannya hingga menjadi buah-buah kebenaran. Inilah tujuan akhir dari sebuah pemberian, yaitu nama Yesus dikenal dan dimuliakan oleh semua orang, baik yang memberi maupun yang menerima. Betapa Tuhan mengingatkan saya bahwa untuk pertobatan saya pun ada orang lain yang telah menaburkan benihnya bagi saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya berani untuk menjadi penabur benih dengan percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan bagi saya? Apakah saya mempercayai Tuhan akan melipat gandakan benih yang saya tabur? Sudahkah saya menabur dengan sebuah kerinduan agar buah-buah kebenaran dihasilkan? Tuhan Yesus, berikan kepada saya kerelaan hati untuk memberi, karena saya mempercayai Engkau yang akan memenuhi segala keperluan saya dan memakai saya untuk senantiasa menjadi penabur benih bagi orang-orang kudus-Mu. Saya mau melihat bahwa benih yang saya tabur akan menghasilkan buah kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam setiap berkat yang kita terima, ada berkat yang Tuhan titipkan bagi orang lain. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.